Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Anggisa Gita. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu yang berjudul penggunaan aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran. Kahoot, apa sih itu Kahoot? Definisi dari Kahoot itu adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan pembelajaran, di mana penggunaannya menggunakan koneksi internet. Kahoot sendiri ini adalah aplikasi yang di dalamnya memiliki banyak sekali fitur-fitur yang dapat membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih menarik. Kenapa harus Kahoot? Karena penggunaan Kahoot ini banyak sekali memberikan kita manfaatnya adalah dari proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Kenapa? Karena di dalam Kahoot itu sendiri terdapat banyak sekali fitur-fitur yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, seperti adanya pertanyaan berbentuk kuis atau berbentuk jumble atau puzzle menjodohkan, atau di dalam Kahoot sendiri itu juga kita bisa melakukan diskusi atau juga kita bisa melakukan polling atau survei. Yang kedua adalah menambah semangat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Dan yang ketiga adalah pendidik dapat menghemat waktu. Ya betul, karena dalam aplikasi Kahoot ini sangat sekali membantu pendidik dalam mengevaluasi hasil belajar siswa, hasil belajar dari peserta didik itu sendiri. Dimana contohnya saat pendidik membuat sebuah kuis sebagai evaluasi hasil belajar, kemudian peserta didik mengikutinya, dan di dalam Kahoot itu sendiri akan langsung muncul jawaban-jawaban atau poin-poin yang didapat oleh para peserta didik itu, sehingga waktu para pendidik dapat menjadi lebih hemat dan tidak memakan banyak waktu bagi mereka untuk mengevaluasi atau menilai hasil akhir belajar mereka. Yang keempat, dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja, asalkan terdapat media elektroniknya dan koneksi internetnya. Kemudian yang terakhir ada penggunaannya mudah dan dapat diakses secara gratis. Kemudian cara penggunaan dan contoh Kahoot sebagai media pembelajaran. Selanjutnya terdapat video tutorial bagaimana cara penggunaan Kahoot sebagai media pembelajaran. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara penggunaan Kahoot sebagai media pembelajaran. Nah, untuk mengakses Kahoot ini bisa dengan dua cara, yaitu dengan mengakses melalui website dan yang kedua melalui aplikasi. Yang akan saya tunjukkan kali ini adalah mengakses Kahoot melalui website dari link yang sudah saya cantumkan di PPT saya tadi. Jika kalian sudah masuk ke websitenya, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalau kalian belum pernah mendaftar, kalian bisa klik sign up yang warna hijau tadi. Kemudian klik teacher, klik school, dan juga jangan lupa masukkan email dan password kalian. Jika kalian sudah memasukkan email dan password, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Tenang saja, memang di aplikasi Kahoot ini memang ada yang berbayar, tetapi kita tetap bisa mengaksesnya dengan cara gratis dengan cara klik continue for free. Setelah itu, tampilannya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, langsung saja, nanti kita klik create untuk langsung membuat soal-soal atau pertanyaan yang nanti akan kita jadikan untuk kuis. Setelah itu, kalian jangan lupa untuk klik create, kemudian new Kahoot create. Nah, habis itu kalian baru bisa memasukkan pertanyaan yang ingin kalian masukkan. Di sini kalian juga bisa memasukkan foto atau gambar dari device kalian masing-masing di dalam soal-soal kalian. Seperti saya contohnya saya akan masukkan foto gambar rumah adat. Terus saya akan langsung masukkan pertanyaan saya. Dan jangan lupa masukkan juga jawaban-jawaban yang berbentuk pilihan ganda. Dan jangan lupa untuk jawaban yang tepatnya kalian klik di lingkaran, nanti muncul centang seperti ini. Dan jangan lupa untuk atur waktu untuk menjawab soal-soal dari kuis itu. Di sini saya hanya mengatur 10 detik saja karena soal yang saya buat cukup mudah. Untuk soal berikutnya, kalian hanya perlu mengulangi langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Kalian klik add question dan kalian pilih jenis soal yang mau kalian buat. Tapi di sini saya hanya akan menyontohkan untuk membuat satu soal saja. Jadi ini saya delete ya. Setelah semuanya selesai, kalian bisa klik save yang ada di pojok kanan atas, klik done. Dan tada, sudah jadi pertanyaan untuk kuis yang akan dijadikan media pembelajaran. Jika kalian ingin langsung memulai kuisnya, kalian bisa klik start yang ada di sebelah pojok kanan tengah. Kemudian nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Untuk yang classic mode, dia itu jawabannya nanti peserta didik akan menjawab sebagai individu. Kalau tim mode, dia akan menjawab sebagai kelompok. Di sini saya pilih yang classic mode, jadi mereka jawab sebagai individu. Setelah itu, kita akan nunggu untuk muncul password atau PIN-nya. Setelah muncul seperti ini, kalian bisa bagikan password atau PIN ini kepada para peserta didik. Bisa dilihat di sini sudah ada yang masuk dan langsung mulai soalnya, kuisnya maksud saya. Pesertanya hanya satu, yaitu saya menggunakan device yang lain untuk sebagai contoh. Saya pilih jawaban apa yang benar. Di sini kita bisa lihat, kita bisa langsung melihat ada satu orang yang menjawab benar tadi. Jadi nanti peserta didik yang mendapat nilai tertinggi itu akan muncul di sini dari 1, 2, dan 3. Tapi karena pesertanya hanya ada satu, jadi nama yang muncul cuma ada satu. Seperti itu kira-kira.
kira-kira. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya terdapat keunggulan dan kelemahan dari aplikasi Kahoot. Aplikasi Kahoot ini sama seperti media pembelajaran lainnya, yaitu sama-sama pasti memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Untuk keunggulannya sendiri, Kahoot ini dapat membantu peserta didik mengingat kembali materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua adalah penggunaannya yang fleksibel. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Kahoot dapat digunakan di mana dan kapan saja asalkan terdapat media elektroniknya dan koneksi internetnya. Selanjutnya ada meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Karena tampilan Kahoot ini yang menarik, sehingga dapat membuat peserta didik lebih semangat lagi dan lebih termotivasi lagi dalam hal belajar, sehingga pembelajaran secara interaktif itu dapat tercapai secara efektif. Kemudian yang terakhir ada menambah pengetahuan peserta didik dalam bidang teknologi. Ya betul, karena dalam bidang pendidikan, dalam hal teknologi, informasi dan komunikasi tidak akan pernah berhenti perkembangannya. Jadi kita sebagai peserta didik, sebagai pendidik, sebagai masyarakat harus terus mengikuti perkembangannya dan harus bisa terus beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Jadi dengan penggunaan Kahoot ini kita dapat membantu peserta didik untuk menambah pengetahuan mereka tentang bidang teknologi yang berkembang saat ini. Kemudian, kelemahan dari penggunaan Kahoot adalah yang pertama, memerlukan koneksi internet, di mana aplikasi Kahoot ini tidak dapat digunakan jika tidak memiliki koneksi internet, sehingga itu akan menyulitkan beberapa peserta didik yang tidak dapat memiliki koneksi internet atau lemahnya fasilitas sekolah dalam hal internet. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat bergabung kembali pada pembelajaran atau pada saat gamenya itu apabila koneksi internet terputus. Jadi misalkan saat pembelajaran menggunakan Kahoot itu sedang berlangsung, kemudian koneksi internet peserta didik salah satunya terputus, maka peserta didik itu tidak dapat masuk kembali, harus menunggu dari awal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan media elektronik. Maksudnya adalah tidak semua peserta didik memiliki media elektronik yang memadai dalam penggunaan Kahoot. Misalnya saja ada beberapa peserta didik yang handphonenya atau laptopnya belum canggih atau belum bisa memakai aplikasi Kahoot ini, sehingga itu akan menyulitkan atau menghambat kegiatan pembelajaran yang ada. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, peserta didik berpeluang untuk membuka aplikasi atau konten lainnya yang menggunakan koneksi internet. Karena pembelajaran yang menggunakan koneksi internet, maka dikhawatirkan peserta didik tidak fokus dalam pembelajarannya. Jadi karena adanya koneksi internet ini, peserta didik akan mengganti, maksudnya men-switch aplikasi yang harusnya kita pakai buat pembelajaran pakai aplikasi Kahoot, diganti sama mereka untuk misalnya main game atau buka sosial media kayak Instagram, Twitter atau lain-lain yang menggunakan koneksi internet. Jadi kekurangannya seperti itu, teman-teman. Dan untuk selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan saya terlalu banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.